Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan integral untuk mencari volume dari benda pejal. Metode yang pertama adalah metode cakram. Perhatikan keping yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Nah, kepingan ini akan diputar mengelilingi sumbu X sehingga terbentuk area atau benda pejal yang seperti terlihat pada grafik di sebelah kanan. Rumus dari volume benda pejal putar berdasarkan metode cakram, V itu adalah integral dari batas atas sampai batas bawah, A sampai B. Nanti kita ganti baruan ya. Di sini Pi, lalu ini adalah Fx dikuadratkan dx. Fx ini bisa digantikan dengan Y ya. Pi-nya ini boleh dituliskan di luar. Nah, untuk kasus ini, berarti ini Pi-nya saya taruh luar. Integralnya, batasnya adalah dari 2 sampai 3 X-nya. Berarti dari 2 sampai 3. Lalu Fx-nya kita kuadratkan. Berarti kita gunakan fungsi Y di sini. Berarti X pangkat 3/2 dipangkatkan 2 dx. Nah, dari sini kita peroleh Pi itu adalah integral dari 2 sampai 3 X pangkat 3 dx. Nah, dari sini kita tinggal pakai integral biasa. Kita integralkan seperti biasa. X pangkat 3 berarti jadinya adalah 1/4 X pangkat 4. Dimana batasnya adalah dari 2 sampai 3. Lalu kita substitusi. Karena di sini ada 1/4 boleh kita keluarkan ya. Saya keluarkan di sini jadi Pi per 4. Di sini berarti kita tinggal punya 3 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 4. Di sini berarti Pi per 4 dikali 81 dikurangi 16. 81 dikurangi 16 itu adalah 65. Jadi di sini adalah 65 Pi per 4, atau bisa dituliskan sebagai 16/4 Pi. Atau kalau mau dituliskan dengan cara lain, di sini kita bisa tuliskan sebagai 16,25 Pi. Hasilnya sama saja, gitu. Untuk soal yang kedua, di sini kita punya fungsi X sama dengan 2 akar Y. Lalu garis Y sama dengan 4 dan garis X sama dengan 0 atau sumbu Y. Mari kita gambarkan grafiknya dulu. Ini sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. X sama dengan 0 itu sama dengan garis sumbu Y. Y sama dengan 4, berarti misalkan saya gambarkan di sini 4. Ini adalah garis Y sama dengan 4. Ya. Lalu X sama dengan 2 akar Y itu bentuknya seperti apa? Kita gambarkan per titik aja. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 0. Kalau Y-nya 1, berarti X-nya 2. Ya, kurang lebih di sini. Ini 2. Lalu waktu Y-nya 2, itu adalah 2 akar 2. Dia lebih besar lagi di sini. Misalkan di sini. Lalu saat Y-nya 4, berarti di sini adalah 4. Ya, ini 4 di sini. Berarti bentuk kurvanya kurang lebih seperti ini. Ini adalah X sama dengan 2 akar Y. Nah, kalau kurva ini kita putar mengelilingi sumbu Y, di sini mengelilingi sumbu Y, berarti dia akan mutar seperti ini. Metode cakram gimana kalau kita gunakan untuk mengelilingi sumbu Y, bukan sumbu X. Nah, rumusnya hampir sama, cuman bedanya hanya di fungsinya. Berarti di sini batasnya sama, masih dari A sampai B. Pi-nya juga masih sama. Nah, kalau ini tadi adalah Fx, ya, jadi Y sama dengan, di sini adalah X yang kita kuadratkan. Baru di sini adalah dy. Jadi bedanya di situ. Nah, untuk soal yang ini, berarti di sini soalnya bentuknya udah X sama dengan, ya. Jadi kita tinggal substitusi. Ini Pi-nya saya keluarkan. Batasnya jadi dari 0 sampai 4. Oh ya, ini maaf, ini dari 0 harusnya. Lalu di sini X kuadrat, berarti 2 akar Y kita kuadratkan dy. Kalau kita kuadratkan fungsi ini, jadinya adalah Pi integral dari 0 sampai 4, 4Y dy. Nah, sekarang kita tinggal integralkan, berarti di sini kita dapat Pi dikali 4/2
Y kuadrat. Dari 0 sampai 4. Nah, karena waktu kita substitusi nilai Y sama dengan 0, di sini akan tetap 0, jadi yang saya substitusikan hanya yang 4. Berarti di sini kita punya 4/2 itu adalah 2. Jadi 2pi dikalikan dengan 4 kuadrat. Hasilnya adalah 32pi. Untuk metode yang kedua, di sini metode yang digunakan adalah metode cincin. Berbeda dengan metode cakram tadi, metode cakram itu hanya ada satu kurva. Kalau di metode cincin, di sini kita punya dua kurva. Jadi, konsep rumusnya sama, cuman kita pakai f kuadrat x dikurangi g kuadrat x. Untuk soal yang ketiga ini, kita akan menggunakan metode cincin. Jadi, di sini kita punya pertama, kita punya fungsi x min 2y sama dengan 0. Yang kedua, kita punya y kuadrat sama dengan 4x. Nah, di sini pertama, kita cari dulu, ini kita ubah jadi y sama dengan. Di sini ini berarti x sama dengan 2y, y-nya berarti adalah setengah x. Sedangkan di sini, y kuadrat sama dengan 4x, berarti y-nya sama dengan akar dari 4x, atau y-nya adalah 2 akar x. Seperti ini. Sekarang yang pertama kita cari titik potongnya dulu. Berarti di sini setengah x sama dengan 2 akar x. Kita kuadratkan kedua ruasnya. Jadi di sini kita punya 1/4 x sama dengan 4, ini x kuadrat 4x. Berarti di sini kalau 4-nya ini kita kalikan ke sana, kita punya x kuadrat sama dengan 16x. Kita jadikan satu ruas. Jadi x kuadrat min 16x sama dengan 0. Berarti di sini kita keluarkan x min 16 sama dengan 0. Jadi perpotongannya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 16. Sama seperti sebelum-sebelumnya, selalu coba gambarkan kurvanya. Jadi ini sumbu x, ini adalah sumbu y-nya. Yang pertama, x min 2y, atau fungsi yang pertama ini. Bentuk fungsinya seperti apa? Gitu ya. Jadi di sini pertama kita punya x sama dengan 0 dan x sama dengan 12. Kalau x-nya 0, berarti y-nya juga 0. Berarti pasti titiknya di sini. Ya. Lalu ketemunya di mana? Waktu x-nya sama dengan 16, berarti y-nya 8. Jadi di sini 8. Di sini kita punya 16. Jadi titik temunya di sini. Nah, bentuk kurvanya seperti apa? Kalau yang ini, otomatis bentuknya adalah garis lurus. Jadi kita tarik garis lurus saja ke sana. Ini adalah x min 2y sama dengan 0. Nah, untuk kurva yang ini seperti apa? Karena ini bentuknya adalah y kuadrat sama dengan, berarti bentuk kurvanya adalah kurva ke arah sana. Jadi ini adalah yang y kuadrat sama dengan 4x. Sekarang bagaimana cara kita membayangkan bahwa kurva ini kita putar mengelilingi sumbu x. Caranya membayangkan adalah kita ambil satu kepingan kayak gini, dimana ini adalah delta x. Kita perhatikan kira-kira waktu kita putar fungsi ini, kita putar kurva ini mengelilingi sumbu x seperti ini ya. Kurang lebih kita putar begini. Bentuknya seperti apa? Kalau kita lihat ini, lempengan ini kalau kita putar, dia bentuknya akan terbentuk seperti cincin. Makanya di sini kita pakai metode cincin. Jadi metode cincin itu gimana rumusnya? Rumusnya di sini V-nya itu adalah integral dari A sampai B, itu batasnya nanti ya kita cari. Lalu ini adalah pi dikali fx dikuadratkan min gx dikuadratkan dx. Fx itu apa? Gx itu apa? Di sini pokoknya fx itu harus lebih dari sama dengan gx saat nilai x-nya itu dari A sampai B. Untuk soal ini berarti A sampai B-nya itu adalah 0 sampai 16. Pi-nya tetap. Fx kita kuadratkan. Fx itu yang di atas. Di atas di sini adalah y kuadrat sama dengan 4x. Atau di sini kita punyanya adalah 2 akar x. Kita kuadratkan.
lalu dikurangi GX itu adalah yang bawah. Berarti di sini kita punya setengah X. Setengah X kita kuadratkan dx. Berarti di sini kalau pi-nya saya keluarkan, integral dari 0 sampai 16. Di sini kita punya 2 akar X dikuadratkan, itu adalah 4X kuadrat. Dikurangi setengah X dikuadratkan adalah 1/4 X kuadrat. Oh ya, ini maaf, ini nggak pakai kuadrat. dx. Selanjutnya kita integralkan, berarti pi 4x kita integralkan, itu jadinya adalah 2x kuadrat. 1/4 x kuadrat kita integralkan, itu jadinya adalah 1/4 dikali 1/3 x pangkat 3. Batasnya dari 0 sampai 16. Berarti di sini kita punya pi kita kalikan dengan 2x kuadrat dikurangi 1/12 x pangkat 3 dari 0 sampai 16. Kita substitusikan. Berarti pi di sini kita punya 2 kali 16 kuadrat dikurangi 1/12 kali 16 pangkat 3 dikurangi 0. Karena saat 0 substitusi hasilnya adalah 0. Diperoleh di sini hasilnya adalah 172/3 pi atau 170,67 pi. Seperti ini. Soal berikutnya, di sini kita bisa gunakan dua metode untuk mencari luasan dari daerah ini. Kita bisa pakai metode cincin yang tadi, atau kita bisa pakai metode yang kulit silinder, gitu ya. Jadi yang di sini akan saya bahas dua, gitu ya. Kita pakai metode cincin sama metode kulit silinder. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambar dulu kurvanya. Ini y-nya, ini x-nya ya. Y sama dengan x kuadrat, kalian udah sering gambar, bentuknya adalah kurva parabola seperti ini, ya. Dari 0 sampai 1, ya. Misalkan di sini 1, ya. Jadi areanya adalah yang di sini. Kita putar mengelilingi sumbu Y. Jadi kurang lebih daerahnya yang ini, yang kita putar, ya. Yang di luar. Sekarang gimana kita pakai metode yang cincin dulu? Nah, yang pertama metode cincin berarti yang kita ambil potongannya itu adalah di sini. Kita ambil delta Y, gitu ya. Jadi di sini fungsinya harus kita ubah menjadi x sama dengan. Di sini kalau y sama dengan x kuadrat, y sama dengan x kuadrat berarti x sama dengan akar y. Di sini kenapa yang saya ambil akar y? Karena luas daerah yang kita putar itu adalah yang positif, ya. Jadi dari 0 sampai 1, gitu. Jadi di sini volumenya itu adalah integral, ya. Dari A sampai B pi tetap, ya. Lalu di sini adalah f y dikuadratkan dikurangi g y dikuadratkan. Lalu ini adalah dy. Jadi kita integralkannya terhadap y. Jadi hampir sama seperti yang tadi, tapi dibalik arahnya, gitu ya. Nah, di sini pi-nya kita keluarkan, ya. A sampai B itu adalah batasnya terhadap y, ya, karena batasnya sama dari 0 sampai 1. Ya, di sini 0, di sini 1, x1, y1, x0, y-nya juga 0, gitu ya. Lalu fungsi yang di atas itu apa? Fungsi yang di atas itu adalah fungsi x sama dengan 1, gitu ya. Berarti ini adalah 1 kuadrat dikurangi fungsi yang di bawah itu adalah y sama dengan x kuadrat atau x sama dengan akar y. Berarti ini adalah akar y dikuadratkan dy. Berarti di sini kita peroleh pi integral dari 0 sampai 1 min y dy. Hasil integralnya adalah pi 1 berarti y min setengah y kuadrat dari 0 sampai 1. Kita substitusi berarti pi 1 dikurangi setengah dikali
1. Di sini hasilnya adalah pi per 2 atau setengah pi. Ini adalah menggunakan metode cincin. Gimana kalau kita pakai metode kulit silinder? Metode yang ketiga adalah metode kulit silinder. Di sini daerah yang di kurva gambar sebelah kiri itu diambil potongan yang berbentuk vertikal, jadi delta X, lalu diputar mengelilingi sumbu Y, sehingga terbentuk gambar seperti di sebelah kanan, yaitu bentuk yang mirip dengan kulit silinder. Kalau metode kulit silinder yang kita ambil itu adalah delta X. Ini metode kulit silinder. Yang tadi adalah metode cakram. Rumusnya beda. Metode kulit silinder itu V-nya itu adalah 2pi integral dari A sampai B X dikalikan dengan Fx dx. Jadi di sini kita nggak perlu ubah fungsinya jadi X sama dengan, tapi kita masih bisa pakai fungsi Y sama dengan. Untuk soal ini berarti 2pi integralnya dari 0 sampai 1 ya, batas X-nya dari 0 sampai 1. Lalu X dikalikan dengan Fx. Fx adalah X kuadrat dx. Berarti yang kita cari 2pi integral 0 sampai 1 X pangkat 3 dx. Kita integralkan, berarti jadinya 2pi dikali 1/4 X pangkat 4 dari 0 sampai 1. Berarti kita punya 2pi dikali 1/4 dikali 1 pangkat 4 dikurangi 0. Ya, karena waktu substitusi 0 dia hasilnya 0. Berarti di sini kita punya 1/4 kali 2pi itu adalah setengah pi. Di sini terlihat bahwa hasil yang di sini dengan hasil yang ada di sini itu sama. Jadi untuk soal ini gitu ya, kalau kita mau pakai metode cincin bisa, kita mau pakai metode kulit silinder juga bisa. Selanjutnya kita punya soal yang ini. Jadi ciri khasnya kita pakai metode kulit silinder itu saat kurvanya kita cari mengelilingi sumbu Y. Jadi di sini kita punya X kuadrat min 3X plus 2 dan min X kuadrat min X plus 2 mengelilingi sumbu Y. Pertama kita cari titik potongnya dulu, karena ini ada dua kurva ya. Jadi X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan min X kuadrat min X plus 2. Kita pindah ruas, min X ke sana jadi plus, jadi 2X kuadrat. Min X ke sana jadi plus, jadi min 2X. 2 ke sana jadinya 0. Jadi ini sama dengan 0. Kita faktorkan, kita punya 2X sama X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Itu adalah titik potongnya. Sekarang kita gambarkan kurvanya. Kurvanya ini hanya gambar sebagai patokan saja untuk mencari tahu bentuknya seperti apa. Jadi mana yang di atas, mana yang di bawah. Karena titik potongnya hanya 0 dan 1 ya, berarti kita hanya butuh titik 0 dan 1. Seperti ini. Kita masukkan dulu ya. Saat X sama dengan 1, jadi ini 1, ini 1. Berarti 1 min 3 itu adalah min 2. Lalu ditambah 2 itu adalah 0. Di sini juga 1 kuadrat 1 min 1 min 2 plus 2 sama dengan 0. Jadi titiknya ada di sini. Gitu. Lalu berikutnya kita punya saat 0. 0 di sini hasilnya adalah 2, di sini juga 2. Sorry. Di sini berarti 2. Bentuk kurvanya seperti apa? Kalau yang ini, kurva yang ini kan adalah kurva persamaan kuadrat yang terbuka ke atas. Kalau lewati titik ini dan ini terbuka ke atas, berarti bentuk kurvanya kurang lebih seperti ini. Melengkungnya. Sedangkan yang ini adalah min, berarti kurvanya yang seperti ini arahnya. Ini hanya gambaran random gitu ya. Yang penting di sini adalah kita tahu bentuk lempengannya atau deltanya yang mau kita pakai itu seperti apa. Gitu ya. Di sini mengelilingi sumbu Y, tapi yang mau kita ambil itu adalah delta X-nya. Di sini. Jadi metode silinder atau kulit silinder itu adalah ciri-cirinya adalah
dia mengelilingi sumbu Y, tapi yang kita ambil adalah delta X. Nah, delta X ini kalau kita putar mengelilingi sumbu Y, bentuknya adalah kulit silinder. Maka dari itu kita pakai rumus dari kulit silinder, yaitu yang V sama dengan 2pi integral dari A sampai B X dikalikan dengan Fx dx. Ini adalah kalau satu kurva. Sedangkan di sini kita punya dua kurva, ya kan? Berarti harus kita modifikasi. Hasil modifikasinya seperti apa? Jadi ini sebenarnya adalah percampuran antara metode kulit silinder sama waktu kita cari luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Jadi di sini kita punya Fx dikurangi dengan Gx dx, di mana Fx itu lebih dari sama dengan Gx untuk X berada dari interval A sampai B. Berarti di sini kita punya 2pi, batasnya adalah dari A sampai B, ini dari 0, berarti dari 0 sampai 1, X dikalikan dengan Fx-nya. Fx itu yang di atas. Nah, di sini lupa saya kasih keterangan, yang di atas tadi adalah yang min X kuadrat min X plus 2. Ya, sedangkan yang di bawah itu adalah Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Berarti di sini kita punya min X kuadrat min X plus 2 dikurangi X kuadrat min 3X plus 2 dx. Kita jumlahkan dulu. 2pi integral dari 0 sampai 1 X min X dengan min X berarti min 2X kuadrat. Min X dikurangi min 3X. Min kali min plus berarti min 1 tambah 3 itu adalah plus 2X. 2 dikurangi 2, 0 dx. Kita kalikan dulu. Jadi 2pi integral dari 0 sampai 1 min 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat dx. Nah, sekarang kita integralkan. Berarti kita punya 2pi. Di sini berarti kita punya min 2 per 4 x pangkat 4 ditambah 2 per 3 x pangkat 3 dari 0 sampai 1. Kita substitusikan. Berarti 2pi-nya tetap. Di sini 2 per 4 itu adalah setengah. 1 pangkat 4 ditambah 2 per 3 kali 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 2pi dikalikan 1/6. Atau di sini hasilnya adalah 1/3